Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nyimas DP Arisanti, mahasiswa PPG Batch 3 LP3 UIN Wali Songo. Hari ini saya membuat media pembelajaran tentang mata pelajaran PAI kelas 12 semester ganjil. Materinya adalah tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Khususnya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. KD yang akan saya bahas adalah KD 23. Untuk KI 1-nya, terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Indikator pencapaian kompetensinya membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dan mengkajinya setiap hari. Terus KI 2-nya bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis terkait. Indikator pencapaian kompetensinya adalah membiasakan diri untuk selalu memiliki perilaku kritis dan demokratis dalam kehidupan sehari-hari. KD 3-nya 323 mengevaluasi makna Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, arti perkata, terjemah ayat Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis dan demokratis dengan benar. Kemudian menjelaskan asbabun nuzul, isi kandungan surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Berikutnya adalah Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sekarang kita akan mengidentifikasi beberapa hukum tajwid dari Quran Surat ayat 190 sampai 191. Yang pertama, lafaznya dulu. Kita lihat lafaz as-samawat. Hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Kenapa? Karena ada alif lam diikuti huruf sin, maka dia disebut idgham syamsiyah. Lafaz yang kedua adalah wal ard. Hukum bacaannya adalah idhar qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam diikuti dengan huruf hamzah, maka dia disebut idhar qamariyah. Wa qu'udan wa ala. Saya ulangi. Wa qu'udan wa ala. Lafaz ini disebut dengan idgham bi ghunnah karena ada huruf tanwin pada huruf dal diikuti dengan huruf waw. Pada huruf dal terdapat huruf tanwin dan diikuti dengan huruf waw, maka dia disebut idgham bi ghunnah. Kemudian lafaz kurun, yatafakkaruna. Ini hukum bacaannya adalah mad tabi'i.
Karena ada huruf dhammah pada huruf ro diikuti dengan huruf waw mati atau sukun, maka dia disebut mad tabi'i. Lafaz yang kelima adalah khalaqta. Khalaqta ini hukum bacaannya adalah qalqala suqra. Kenapa? Karena terdapat huruf qaf di tengah-tengah dan dia sukun di tengah-tengah kata khalaqta, maka dia disebut qalqala sughra. Selanjutnya adalah an-nar. Dia disebut mad arid lisukun. Alasannya adalah karena mad tabi'i diikuti huruf hidup dibaca waqaf. Ada mad tabi'i diikuti huruf hidup dibaca waqaf. Ini tadi adalah hukum tajwidnya. Kemudian kita akan membahas tentang artinya. Arti satu persatu. Kita lihat dulu dari kata inna. Artinya adalah sesungguhnya. Fi khalqi. Artinya adalah dalam penciptaan. As-samawat. Artinya adalah langit. Wal ardi. Artinya adalah bumi. Wakhtilafi. Dan silih berganti. Al-laili, malam. Wan nahari, dan siang. La ayat, terdapat tanda-tanda. Uli, liuli, oke. Bagi orang-orang. Albab, yang berakal. Alladzina, orang-orang. Yadkuruna, yang mengingat. Qiyaman, ketika berdiri. Wa qu'uda, dan ketika duduk. Junubihim, berbaring. Wa yatafakkaruna, memikirkan. Rabbana, ya Tuhan kami. Ma khalaqta, apa yang diciptakan. Hada, ini. Batilan, sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Fakuna, memelihara. Dari sekian artinya tadi, kita akan melihat arti secara keseluruhan. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Berikutnya kita akan membaca hadis yang terkait dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kita baca dulu ya. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anin nabiyyi qala al-kabbisu man dana nafsahu wa amila lima bada'al mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi rawahul Tirmizi. Hadisnya artinya hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Artinya dari Abu Ya'la yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan.
Quran surat Ali Imran ayat 191, asbabun nuzulnya kita akan lihat dulu bagaimana asbabun nuzulnya dari At-Tabrani, dari At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka memandangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopa serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit sopa jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Ali Imran ayat 190 dan 191 yang mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang hal-hal kejadian yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari serta peredarannya, laut, gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang, dan sebagainya. Makna surat Ali Imran ayat 190 dan 191 menjelaskan bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau memperhatikan alam, dan orang-orang yang kritis. Nah, makanya dalam ayat ini kita tuh dianjurkan untuk berfikir, untuk bagaimana alam, kenapa kok alam begini, siapa yang menciptakan Allah alam. Terus apa yang harus kita lakukan dengan kita sudah diberikan alam yang begitu indahnya, alam yang bisa kita kelola. Nah, selanjutnya ayat 191-nya menjelaskan bahwasanya ulul albab adalah orang yang banyak berzikir. Nah, dikatakan siapa sih orang yang berfikir, siapa sih orang yang berakal, dijelaskan di surat Al-Imran ayat 191. Bahwa ulul albab adalah orang yang berzikir dan bertafakur, berzikir dalam kondisi berdiri, dalam duduk, dalam berbaring, dan berfikir atas penciptaan alam ini sehingga sampai pada kesimpulan bahwasanya Allah lah yang menciptakan, tidak ada yang sia-sia, dan ia pun berdoa memohon perlindungan dari siksa api neraka. Itu saja materinya. Untuk ini adalah baru tentang masalah Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Quran surat Ali Imran ayat 159 dan kita juga akan di pertemuan berikutnya lagi kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan 159. Kita akan membaca dengan benar, kemudian nanti kalian akan diwajibkan untuk bisa menghafalkan. Nah, tugas berikutnya adalah di rumah silahkan nanti membuat tulisan, menulis di buku catatan kalian Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan artinya. Minggu depan dikumpulkan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.